Perjalanan ini bukanlah pertama kalinya saya telusuri masjid bersejarah Nusantara di Kalimantan. Masih ada beberapa masjid yang menarik untuk dikunjungi. Sasaran petualangan saya sekarang tertuju pada Masjid Keramat Pelajau. Coba saya browsing mengenai masjid ini sambil menunggu teman saya Bongki. Pada petualangan saya sekarang, saya akan mengunjungi tempat wisata Pulau Kembang. Kemudian saya akan mampir sejenak menyisiri pertokoan yang menjual keperluan busana muslim. Boleh juga mungkin sekalian saya beli peci. Nah, yang ditunggu datang juga. Sekarang kita langsung meluncur ke Masjid Keramat Pelajau. Masjid Keramat Pelajau ini adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak di Desa Pelajau, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jaraknya kurang lebih 3-5 kilo arah barat laut Kota Barabai. Kota Barabai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masjid ini memiliki luas 400 meter persegi dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Masjid ini merupakan bukti dari perjuangan melawan penjajah Belanda di masa lalu, khususnya di Kalimantan Selatan. Keberadaan masjid ini cukup berarti bagi masyarakat Pelajau yang taat beribadah dan agamis. Selain menjadi tempat ibadah mahdoh, juga menjadi pusat berkembangnya peradaban umat Islam di Barabai, umumnya di Kalsel. Konon, sejarah berdirinya Masjid Keramat ini dimulai dari telah dikenalnya Kampung Pelajau yang memiliki sungai sejak abad ke-13 Masehi. Mulanya sungai tersebut bernama Palayarum. Namun sayangnya sungai tersebut kini sudah mati. Kata Palayarum diambil dari nama sungai Pegunungan Meratus. Keberadaan sungai Palayarum sekarang ditumbuhi oleh pohon-pohon rumbia. Padahal sebelumnya, air mengalir dari Pegunungan Meratus melalui Sungai Batang Alai. Sungai Palayarum ini menjulur ke Sungai Buluh, sampai ke Negara, dan terus ke Banjarmasin yang merupakan pusat dari Kerajaan Banjar. Saya jadi penasaran ingin mengetahui langsung dari informasi yang pernah saya dengar di beberapa sumber. Alhamdulillah, akhirnya saya tiba juga di lokasi Masjid Keramat Pelajau. Melihat bangunannya masih tampak asli, saya ingin menjumpai pengurus di sini untuk mengetahui informasi di balik bangunan masjid bersejarah yang satu ini. Mas, bisa tolong diceritakan sedikit tentang sejarah daripada Masjid Keramat Pelajau ini? Itu kapan berdirinya, terus awal mula didirikan tuh apa sebabnya? Apakah mungkin ada alasan-alasannya ya? Masjid Keramat Pelajau itu dari latar belakang dulu ya, latar belakang berdiri Masjid Keramat ini. Dulu di sini kan di belakangnya ada bantaran sungai ya, iya, Sungai Palayarum namanya. Nah kebetulan di sini ada namanya pohon pelajau Pak. Jadi nama pelajau ini ada nama pohon yang cukup rindang lah gitu. Nah sehingga orang-orang berlayar itu lewat di sini dan tempat mampir di sini. Oh, tempat bersandar. Tempat singgah di sini. Nah, akhirnya karena keseringan jadi tempat mampir di sini, tempat orang sholat dan sebagainya, aktivitas untuk istirahat lah intinya. Kemudian akhirnya ada inisiatif untuk mendirikan masjid di situ. Di sini maksudnya ya, di sini. Yang diawali dengan utusan dari Jawa kemarin. Oh, yang pertama kali adalah orang dari Jawa yang sedang bersandar di sini, ya. Lalu dia berinisiatif untuk membuat masjid. Nah, sehingga dari arsitektur bangunannya arsitekturnya seperti Demak ya. Persis Demak gitu ya. Nah, terus kalau sungai sendiri yang dulunya ada sungai itu kenapa dia sekarang kan nggak ada kan, kering? Itu apa sebab ininya?
Jadi sebabnya itu kemarin, bukan kemarin, dulu ya, sejarahnya itu cerita-cerita orang-orang tua dulu itu karena Belanda sering masuk ya, penjajahan dulu ke belakang. Iya, karena transportasi kan. Mereka masuk sini. Sungai besar ya. Ya lumayan besar lah. Bisa masuk kapal. Bisa masuk kapal kecil lah mungkin, nggak terlalu besar juga. Jadi akhirnya di daerah hulunya ditutup ya. Oh, supaya Belanda bendung gitu. masuk. Dan akhirnya ya mati. Sekarang tinggal, memang bekasnya masih ada tempat apa? Masih ada. Masih ada. Pohon-pohon apa? Menair itu. Rumbia ya. Iya. Kalau dulu di sini baru ada kampung macam ini, jalan setapak aja berapa ya? Nggak ada jalan Jadi seperti ini. penduduk di sini di mana kabun itu berumah di hutan-hutan. Oh, jadi semua memang transportasi lewat sungai. Transportasi utama sungai. Sejarah dari tiang ini dia kan nggak apa bagian dari masjid yang awalnya dulu. Untuk tiang yang di tengah ini, tiang aslinya memang di tengah Pak letaknya. Oh, Jadi, tiang awalnya nih. Tiang awalnya. Jadi 4 ini tiang aslinya ya, dari sejak berdirinya 4 ini. Kemudian tiang di tengah itu sempat itu tidak letakkan di situ, cuman kita aja kita letakkan di luar aja gitu kan. Jadi dibiarkan begitu saja. Tapi ada inisiatif untuk mengenang sejarah Bahari ya, sejarah masa lalu diletakkan lagi di situ. Tiang guru namanya. Tiang guru dia, tiang penyangga tengah itu ya. Iya. Membuat yang kedua ini Gubernur Ali Said. Oh, waktu zaman Gubernur Pak Ali Said dulu. Lalu dibangun lagi. Oke, Mas bisa tolong jelaskan sedikit tentang tradisi Batumbang tadi, Mas? Tradisi Batumbang ya. Tradisi Batumbang itu sudah lama banget ya. Mungkin sebelum saya lahir pun sudah ada ya. Saya ingat waktu kecil itu rame banget lah kan. Jadi acara favorit kita gitu. Ada selawat. Oh, jadi diselawatkan. Ada tradisi hamburgan uang. Setelah bayi naik di situ, terus di ini bertangga kan satu kali selawat sampai berapa tangga itu? Tiga ya. Sampai setelah naik. itu baru yang datang ini kan untuk barangkali untuk menghibur anak-anak di sini kan. Lalu ada menghamburkan uang. Uang apa? Perak ya, recehan gitu ya, kecil, koin gitu ya. Nah, itu ramai banget, jadi pada ngumpul anak-anak sini. Itu setiap Lebaran. Ada juga. Di luar itu juga ada. Oh, memang itu ininya di sini ya, Batumbang gitu ya. Dan kuenya tuh biasanya kue apam namanya. Apem. Oh iya, itu asli Baraba ya. Iya. Kue apem ya. Iya, kue apam. Ya ini sungai, bantaran sungai. Transportasi utamanya itu adalah sungai. Dulu nggak ada yang namanya desa seperti sekarang ini. Apalagi jalan kabupaten kan nggak ada, cuma jalan setapak. Nah, jadi arus masuknya, keluar masuknya orang lewat sungai dulu itu Pak. Kenapa sungainya jadi ketutup itu kenapa Mas ketutup? Memang kemarin itu sengaja Pak ditutup. Menurut sejarahnya sengaja kenapa? Karena orang-orang penjajah Belanda dulu itu masuknya lewat sungai. Nah, akhirnya di daerah hulu ditutup sengaja, dibikin kayak bendungan gitu. Nah, ini sampai sekarang ya mati sungainya. Ya, maksudnya kita yang menutup ya. Iya. Mas, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama. Kontemplasi juga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya, Sungai Palayarum dulu merupakan satu-satunya urat nadi perhubungan yang dapat dilayari oleh para pedagang sambil berdakwah menyiarkan agama Islam. Di tepi sungai, yaitu tempat yang disebut Pelajau, tumbuh sebatang pohon kayu besar yang rimbun. Yang di bawahnya kemudian dibangun tempat peristirahatan yang sangat sederhana. Pohon kayu tersebut kemudian dinamai Pelajau pada abad ke-14. Orang datang dari Jawa jalan sini belayan mudik. Jadi cerita ke masjid sedikit nah. Di situ ada pun kayak Pelajau jalan rimbun nah. Naik ke situ buat nang Malik Ibrahim Wali Sentoso jadi situ naik ke situ.
sebelum ada masjid istirahat di pohon kayu pelajau tuh. Jadi cerita-cerita itu artinya sambil orang menyiarkan agama. Nah, jadi sudah lama-lama menyiarkan agama itu diulah masjid Empakat. Nah, asal mulanya tuh. Di bawah pohon pelajau itulah kemudian dibangun masjid. Bersamaan dengan program pengembangan ajaran Islam, Kerajaan Demak Bintaro yang membangun 9 buah masjid. Termasuk masjid yang dibangun di Pelajau dengan bentuk yang sama dengan masjid-masjid yang ada di Demak. Menurut sejarah, Masjid Pelajau ini adalah kelima dari 9 buah masjid yang dibangun oleh Kerajaan Islam Demak. Jadi jumlahnya sesuai dengan jumlah Wali Songo, yaitu 9 orang. Bukti sejarahnya adalah pada tiang bangunan tersebut terdapat tulisan pahat dari huruf Jawa di tiang menara atau tiang guru, dan terdapat tulisan 4 nama hari dan waktu pendirian masjid. Di tiang itu ada lubang pahatan berbentuk panjang, tempat penyimpanan catatan-catatan dengan tulisan Allah, memuat silsilah orang-orang yang terlibat dalam pembangunan masjid. Di samping itu ada juga gumpalan rambut Raden Fatah, satu bilah keris yang berelok 9, dan sebuah tombak kilt segitiga dengan ukiran 9 wali. Begitupun pada kubah mimbar digunakan motif pohon hayat. Dalam ajaran Kaharingan dilukiskan mengenai pohon hayat yang disebut batang garing. Pohon hayat ini mewujudkan kesatuan alam atas dan bawah dalam pengertian bagaikan siang, malam, terang gelap, jahat baik, hidup dan mati. Selain melambangkan totalitas kosmos, juga dualisme religius. Jadi kenyataan ini menggambarkan agama Islam yang berkembang, tidak terlepas dari unsur Kaharingan dan agama Hindu-Buddha. Ini benar-benar menarik. Selain itu, kita juga bisa lihat banyaknya pemuda yang datang ke masjid ini untuk melakukan itikaf. Selain untuk mensucikan diri dan membersihkan hati, sekaligus mendekatkan Allah Sang Pencipta. Subhanallah. Setelah seharian ke Masjid Pelajau, kini saatnya kita mencari peci di salah satu pasar malam tradisional masyarakat di sini. Suasananya masih ramai. Kita bisa lihat berbagai pedagang busana muslim ada di sini. Harga cukup murah dan tidak perlu menawar karena memang sangat terjangkau. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Avec une spéciale dédicace pour Bachir Tweety et tous les gens de Béchar, Mansouch, Samia ou Ismaël. Ini sekarang yang ditunggu-tunggu. Saya akan melaju dengan perahu kelotok menuju Pulau Kembang.
Wesil Erasin. Kedatangan saya di sini disambut oleh kera-kera yang nakal. Di kawasan ini jumlahnya ribuan. Ketika para wisatawan berkunjung, kera tersebut banyak yang menunggu di dermaga, berharap diberi makan seperti pisang, kacang, dan sebagainya. Para penjual makanan juga siap menunggu dagangannya dibeli. Boleh juga kita coba beramah tamah dengan kera-kera ini. Pulau Kembang adalah sebuah delta yang terletak di tengah Sungai Barito, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau ini merupakan habitat bagi kera ekor panjang dan beberapa jenis burung. Konon Pulau Kembang berasal dari kapal Inggris yang dihancurkan oleh orang Belaju pada tahun 1750 atas perintah Sultan Banjar. Puing-puing bekas kapal tersebut lambat laun ditumbuhi pepohonan dan berubah menjadi sebuah pulau yang kemudian didiami sekelompok kera. Orang-orang di sini menganggap bahwa kera-kera tersebut merupakan penjelmaan yang memakai sarungan kera. Menarik mendengar pandangan masyarakat di sini. Ada sebuah kapal dari asing tuh kan. Nah, lalu berlabuh di sini. Berlabuh, pagi-pagi ada orang tua kan jual ikan. Nah, kata kaptennya, "Pak, ada ikannya?" "Ada." "Coba saya lihat." Udah gampang ke kapal, ya udah bawa naik ke kapal, Pak. Jadi kata orang tua tadi, kalau saya naik ke kapal, kapalnya punya di sebelah. Jadi ya kapten tadi, kalau masa Bapak sendirian, saya kan uang banyak. Saya uang banyak, masa Bapak sendirian kapal saya bertenggelam. Dan nggak apa-apa Pak, naik aja udah ke kapal. Nggak apa-apa, saya tanggung jawabnya katanya. Jadi, udah itu satu kaki aja naik ke kapal, saya kapalnya begini. Balik ya. Nah, itu kayaknya harus tenggelam. Nah, akhirnya dia bercerita, selama saya masih ingat akhirnya di Kalimantan ini, saya tidak kembali lagi ke Kalimantan Banyumas ini. Nah, akhirnya sebelum sampai waktunya 7 tahun kan, dia kembali akhirnya dikutuk menjadikan sebuah pulau ini. Jadi ada yang menjadikan monyet, ada kan monyet warik ini, ada yang sebut bekantan yang hidung mencung kan itu. Di sini banyak juga yang hidung yang mencung itu. Dan kelompok kera tersebut dipimpin oleh seekor kera yang sangat besar berwarna putih. Kera ini dapat digolongkan menjadi 5 kelompok, yang mana kelimanya memiliki kawasan teritorial yang tidak bisa diganggu satu sama lain. Ia mirip dengan tatanan kehidupan manusia antar negara. Layaknya seperti memiliki hukum dan undang-undang yang berbeda. Dan di sini yang mengatur adalah undang-undang monyet. Lucu sekali. Ini benar-benar petualangan heritage Islam yang fun. Kita tidak hanya belajar mengenai sejarah masjid, melainkan menapak jejak budaya yang telah lama dimakan usia. Dan yang lebih keren lagi adalah wawasan kita semakin kaya dan dapat memahami makna sebab akibat terciptanya makhluk di dunia ini. Semua adalah nikmat dan syukur atas kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti petualangan masjid bersejarah Nusantara selanjutnya dengan informasi yang gak kalah keren lagi. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu, keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa.
Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati."